Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم يا عالم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di saat yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid, salah satu tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling disukai Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke atas Nabi kita semuanya, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang senantiasa istiqamah di atas jalannya hingga hari kiamat. Dan semoga kita semua hadirin wal hadirat, termasuk umat beliau yang istiqamah selalu di atas jalannya yang mulia, di atas sunnah hingga akhir hayat kita, sehingga kita berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kenikmatan yang sangat agung ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita semuanya di dalam perkara agama yang mulia ini. Karena ini merupakan tanda cinta Allah kepada kita semua. Kita sibuk dengan thalabul ilmi, kita sibuk dengan zikrullah, maka ini merupakan tanda kasih sayang Allah atau Allah cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, "Idza ahabballahu qauman", apabila Allah Subhanahu wa taala idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Allah menyukai atau apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepahaman kepada hamba tersebut perkara agama yang mulia ini. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memahamkan kepada hamba itu perkara agama. Yufaqihu fid din, memahamkannya di dalam perkara agama. Maka alhamdulillah jamaah kaum muslimin wal muslimat, pada saat yang mulia ini kita semua berada di masjid yang mulia ini. Tiada lain dan tiada bukan niat kita semuanya adalah menghadiri majelis ilmu, thalabul ilmi. Maka semoga ini semua menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala menyayangi atau memberi kebaikan kepada kita semuanya. Dan setiap kita jamaah kaum muslimin, fitrah manusia itu pasti menginginkan kebaikan, menginginkan ketenangan jiwa, menginginkan kebahagiaan. Dan ketahuilah bahwa semuanya itu kita akan bisa dapatkan di dalam majelis ilmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjidnya. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling belajar, mengajarkannya satu dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ke atas mereka sakinah, ketenangan jiwa. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjidnya. Mereka saling membaca Al-Quran,
dan saling mengajarkannya satu sama lain, kecuali sakinah akan turun ke atas mereka. Jadi syaratnya berkumpulnya itu adalah untuk thalabul ilmi, belajar Al-Quran, belajar hadis, dibacakan kitab Allah di sana, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis. Hati-hati jamaah, hari ini adalah musim-musimnya politik, musim-musimnya kampanye. Tidak sedikit di masjid dikampanyekan partai-partai politik. Insya Allah Masjid Imam Syafi'i jauh daripada hal demikian, insya Allah. Sedikit cerita, dulu ana di pondok sering mengantar kiai, ngantar ke tablik akbar. Ketika musim-musim kampanye, sering kiai ana dulu keras dalam hal ini. Beliau berijtihad bahwa kampanye di dalam masjid haram. Dalilnya apa? Wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Di dalam surat Al-Jin ayat 18. Sesungguhnya masjid-masjid ini untuk Allah, milik Allah. Maka jangan mengagungkan atau menyembah selain Allah di dalamnya. Maka beliau berijtihad dengan ayat ini, kampanye diharamkan. Kenapa? Karena mengagungkan salah satu calon di dalamnya. Keras sekali beliau, hafizahullah ta'ala, di dalam masalah ini. Jadi kita akan mendapatkan sakinah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika kita berkumpul di dalam masjid dan yang kita pelajari adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan perkara agama. Yang pertama, kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Dan yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, kita akan mendapatkan atau kita akan dinaungi oleh rahmat. Kita tahu semuanya bahwa di antara hal yang membuat seseorang masuk surga adalah rahmat yang Allah liputi kepada dia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga bi'amalihi. Kata Nabi, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu dengan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Engkau masuk surga bukan dengan amal engkau. Wala ana. Begitu juga dengan aku, wahai para sahabat. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatihi. Kecuali Allah itu telah menaungi aku dengan rahmatnya. Nah, lalu kenapa kita beramal? Kalau memang masuk surga itu bukan dengan amal-amal saleh. Ini di satu hadis. Kata alim ulama, kenapa kita harus beramal untuk mendatangkan rahmat Allah? Maka caranya adalah dengan melakukan amal-amal saleh. Nah, jadi pentingnya kita terus beramal. Kewajiban-kewajiban yang fardu kita lakukan, kita laksanakan. Ini semuanya demi mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita akan diridhoinya, maka kita akan masuk ke dalam surga.
Baik. Maka rahmat, naungan rahmat itu paling banyak di dalam majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah. Kemudian yang ketiga, di dalam majelis ilmu kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi majelis tersebut. Ahli majelis tersebut, ahli majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, di antara keutamaan kita berkumpul di dalam rumah Allah, masjid, untuk mempelajari kitabullah dan saling mengajarkannya satu sama lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama kita di sisi makhluknya, yaitu di kalangan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut peserta majelis tersebut di kalangan para malaikat yang berada di sisinya. Jadi kita ini meskipun tidak dikenal oleh penduduk dunia, bahkan terkadang kita disudutkan oleh penduduk dunia, penghuni bumi ini, tapi jangan khawatir. Ahli majelis ilmu, mereka terkenal di hadapan para malaikat. Malaikat-malaikat yang ada di hadapan Allah, mereka mengenal daripada ahli majelis ilmu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara keutamaan duduknya kita di dalam majelis ilmu. Mungkin antum semua tahu mengenai keutamaan-keutamaan majelis ilmu ini, tapi tidak ada salahnya kita sebutkan kembali keutamaan-keutamaan tersebut, supaya kita senantiasa termotivasi, istiqomah hadir di dalam majelis yang mulia ini. Dulu salah satu pengajar kita di Masjid Nabawi, nama beliau adalah Syekh Dr. Musyarraf. Beliau pengajar tafsir di Masjid Nabawi, selalu memberikan motivasi kepada kami sebelum memulai pelajarannya. Pasti memberikan motivasi dulu. Supaya apa? Supaya hati ini penuh dengan keagungan Allah, penuh dengan kebesaran-kebesaran Allah, dengan taunya kita keutamaan-keutamaan daripada menuntut ilmu, sehingga bangkitlah semangat. Jadi terkadang beliau itu ngajar hanya 5 menit saja atau 10 menit. Selebihnya beliau senantiasa memberikan motivasi terus, keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Padahal kita sudah hafal hadis-hadis tersebut mengenai keutamaan menuntut ilmu. Tapi beliau mengatakan kita harus sering mengulang-ulang. Karena agama ini tidak ada yang baru, kata beliau. Agama ini diulang-ulang terus. Dari dulu sholat ya seperti itu saja. Diulang-ulang terus. Sampai kapan? Sampai ilmu itu nancap di diri kita. Sampai ilmu-ilmu itu nancap di hati kita. Keutamaan-keutamaan ilmu kita tahu. Tapi karena sering kita lupakan, sering kita tidak membahasnya, akhirnya luntur dari hati kita. Maka di awal pengajian ini ana sampaikan tentang keutamaan majelis ilmu, dengan harapan kita semua istiqomah, termotivasi. Di dalam sebuah hadis
Disebutkan bainama rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa farasun lahu marbutun fid dar faja'ala yanfir fa kharaja ar-rajulu fa nadhara falam yara syai'an wa ja'ala yanfir falamma asbaha dzakara dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala tilka as-sakinah tanazzalat bil Qur'an. Ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Kahfi dalam hadis ini. Kemudian di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat. Lantas kuda tersebut lari terbirit-birit. Pria tersebut lantas keluar dan melihat. Keluar ternyata ia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari padahal tidak ada apa-apa. Maka ketika pagi harinya peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah. Diceritakan kepada Rasulullah bahwa malam tadi ketika membaca surat Al-Kahfi, kuda itu lari terbirit-birit padahal tidak ada apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tilkas sakinah tanazzalat bil Qur'an. Itu adalah sakinah kata Nabi yang turun dikarenakan Al-Qur'an yang dibaca. Subhanallah, bacaan para sahabat bisa mendatangkan sakinah sehingga kuda pun lari terbirit-birit. Jadi Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita bahas di dalam majelis-majelis ilmu, hadis-hadis Nabi SAW yang kita bahas, ini akan mendatangkan sakinah, ketenangan jiwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan itulah yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Dan hadis itu juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengar Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam hadis itu kita akan dinaungi rahmat. Dalam Al-Quran juga disebutkan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan. Dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka terus dan terus kita melakukan amal-amal kebaikan, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ada yang berzikir pada Allah, lantas Nabi SAW lewat. Ketika itu beliau pun bersabda, ma kuntum taqulun, apa yang kalian ucapkan? Fa inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum, sesungguhnya aku melihat rahmat turun ke atas kalian. Fa ahbabtu an usyarikukum fiha, aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu, yaitu majelis yang dilakukan oleh para sahabat. Yaitu majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Majelis ilmu. Kemudian di dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa malaikat akan mengelilingi majelis ilmu. Itu merupakan tanda bahwasannya
Malaikat ridho dan suka dengan majelis-majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talabil ilmi. Malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka ridhan li talabil ilmi, li talibil ilmi. Sebagai bentuk ridhonya para malaikat kepada para penuntut ilmu. Itu diantara keutamaan majelis ilmu yang kita hadiri ini, insyaallah. Malaikat ini senang dengan antum semuanya, dengan kita yang senantiasa menghadiri majelis ilmu. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian alim ulama, sedangkan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Maksudnya para malaikat benar-benar menghormati para penuntut ilmu. Atau maksudnya pula malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu tersebut. Ini tafsiran para alim ulama bahwasanya malaikat mengelilingi atau menaungi daripada majelis ilmu. Kemudian yang keempat, di dalam hadis tersebut disebutkan Allah akan menyebut nama-nama peserta majelis di sisinya, yaitu di sisi para malaikat yang berada di sisinya. Coba kalau kita misalkan di dunia ini nama-nama kita disanjung-sanjung. Misalkan di majelis parlemen, nama si fulan disebutkan di sana, disanjung-sanjung, disebut-sebut di hadapan presiden misalkan, atau tokoh-tokoh terkemuka di depan bupati dan majelisnya, maka mungkin ya kita akan merasa senang dengan pujian-pujian itu, dengan sanjungan-sanjungan itu. Maka pujian bagi panjenengan, bagi antum, kita semua penuntut ilmu, lebih dari itu jamaah. Kita ini disanjung-sanjung oleh malaikat yang ada di hadapan Allah. Tentunya makhluk yang paling mulia, makhluk yang tidak pernah berdosa. Di parlemen bermacam-macam orang di sana. Mungkin ada non-muslim juga. Menyanjung-nyanjung seseorang kita senang. Tapi di hadapan Allah semua adalah makhluk-makhluk yang paling mulia. Dan nama-nama kita disebut di sana. Nama-nama antum semuanya disebut di hadapan Allah, di hadapan para malaikatnya. Bagaimana rasanya? Dan itu akan kita ketahui nanti setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Kita baru akan mengetahui betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu yang kita lakukan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ini, Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu hina dzakarani hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama orang itu, bersama hambaku, ketika dia mengingatku. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Ketika kita lupa, lalai kepada Allah, maka sebaliknya. Wa fa in dzakarani fi nafsihi, kata Allah, jika hambaku mengingatku di dalam dirinya,
artinya tanpa bermajelis seperti ini, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat hambaku dalam diriku. Jadi hanya Allah akan mengingatnya dalam dirinya saja. Ketika kita berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Allah akan tahu, Allah akan mengingatnya dalam dirinya. Kemudian wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Jika hamba-hambaku mengingat aku di sebuah majelis, di sebuah kumpulan, maka aku pun akan mengingat, menyebut-nyebut mereka di dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan-kumpulan mereka, yaitu majelisnya para malaikat. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang nama-nama peserta majelis ilmu akan disebut-sebut di hadapan para malaikat. Ini hadis lebih detailnya lagi. Maka bagaimanakah ketika kita sudah mengetahui keutamaan yang mulia ini, keutamaan yang sangat agung ini, kenapa kita sekarang lebih senang bersendirian dengan gadget kita, dengan HP kita, sedangkan majelis-majelis ilmu banyak di sekitar kita? Karena terkadang kita butuh cas, butuh ngecas. Caranya dengan mengingat-ingat kembali keutamaan-keutamaan daripada majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Dan kita harus sering sampaikan bahwa ilmu agama ini dari dulu ya begitu-begitu saja. Jangan harap kita mendapatkan sesuatu yang baru, kecuali kita memang baru sekali menghadiri majelis ilmu. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, bahkan ketika kita mendengar sesuatu yang sudah kita pernah ketahui, wah itu lagi, jangan. Maka kata alim ulama, ilmu ini akan tertutup dari dua orang. Yang pertama, orang yang malu bertanya tentang ilmu agama, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka bertanyalah kepada alim ulama mengenai urusan dunia, mengenai urusan ibadah, mengenai urusan agama. Yang kedua, ilmu akan tertutup dari mereka yang takabur, yang merasa cukup, istighna dengan ilmu. Wah itu terus. Yang dibahas pasti itu, Nah ini lambat laun dia akan terkikis, lambat laun dia akan terasingkan dari majelis ilmu. Karena menganggap itu saja. Ini harus dihilangkan dari talibul ilmi, dari penuntut ilmu. Kita harus tawadhu dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Nabi yang disampaikan di dalam majelis. Sehingga insya Allah Allah akan istiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu, dalam majelis ilmu. Maka Syekh Dr. Musyarraf sering menyampaikan hal itu. Penyakit penuntut ilmu adalah merasa sudah tahu dengan apa yang dibahas di dalam majelis ilmu, sehingga dia tercabut daripada hidayah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka dalam sebuah hadis, man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajat dia. Orang-orang yang istiqomah, insya Allah mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang tawadhu, insya Allah orang-orang yang akan istiqomah dalam menuntut ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah bab yang sangat mulia di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab
bayanu ma 'addallahu lil mu'minina fil jannah. Satu bab yang menjelaskan tentang apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di dalam surga. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naz'ana fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin." Di dalam surat Al-Hajr ayat 45 sampai 48 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berdiam fi jannati wa uyun, di dalam beberapa surga yang di tengahnya uyun adalah mata air yang memancar. Kemudian Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke dalam surga tersebut dengan rasa aman sentosa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami hilangkan rasa kedengkian yang ada pada hati mereka, sehingga mereka menjadi saudara-saudara satu sama yang lain. Ala sururim mutaqabilin. Dan mereka saling berhadapan di atas ranjang-ranjang atau di atas dipan-dipan. La yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak akan merasakan at-ta'ab, capek. Tidak akan merasakan rasa penat di dalamnya. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka pun tidak akan keluar daripada surga yang disebutkan tadi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, tidak ada rasa takut lagi ke atas kalian pada hari ini, dan kalian juga tidak akan pernah bersedih hati. Alladzina amanu bi ayatina, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin, dan mereka dulu adalah orang-orang pemeluk agama Islam. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah Ta'ala berfirman, masuklah engkau semua ke dalam surga dan juga pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu dengan perasaan gembira. Yutafu alaihim bisihafim min dhahab. Kemudian diberikan kepada mereka piring-piring dari emas, wa akwabin, gelas-gelas, wa fiha ma tashtahil anfus, dan di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh mereka, wa taladzul a'yun, dan segala sesuatu yang enak dipandang mata, wa antum fiha khalidun, dan kalian semuanya kekal di dalamnya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha, dan surga itu adalah yang
diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan dulu ketika di dunia. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal-amal ini menjadi salah satu sebab mendatangkan keridhaan Allah atau rahmat Allah. Maka penting senantiasa kita terus beramal, terus beramal, terus beramal sampai ajal datang menjemput kita. Karena dengan amal-amal ini kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ini kita akan masuk ke dalam surga. Lakum fiha fakihatun, bagi kalian di dalam surga itu buah-buahan katsiratun yang banyak. Minha ta'kulun, yang kalian makan di dalamnya. Surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka akan berada, orang-orang yang bertakwa maksudnya, mereka akan mendiami tempat-tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, yaitu surga-surga dan mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabrak, dan mereka mengenakan sutra-sutra yang halus dan sutra-sutra yang berkembang. Mutaqabilin, mereka saling berhadapan satu sama lain. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan mereka juga kami kawinkan dengan bidadari surga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, yang mana di situ mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan sentosa. La yadzuquna fihal maut, mereka tidak merasakan kematian di dalamnya. Illa al-mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Wa waqahum adzabal jahim, dan mereka Allah lindungi daripada azab neraka jahanam. Fadlan min rabbika, dzalika huwal fawzul azim. Itu merupakan keutamaan daripada Allah Rabb kalian, dan itu merupakan kemenangan yang sangat agung. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki ketika kita dibebaskan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan daripada neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat lagi Al-Imam An-Nawawi menyampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ayat mengenai yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat baik, berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas sofa-sofa mereka saling memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau dapat mengenal dari wajah-wajah mereka cahaya kenikmatan. Yusquna mir rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari minuman-minuman yang ditutup rapat. Khitamuhu misk, penutupnya atau tutupnya adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika
falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah untuk memperoleh itu, maka hendaklah kalian saling berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah dari tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Apa itu tasnim? Tasnim adalah mata air yang dengan meminum minuman ini orang-orang dekat kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah akan meminumnya. Kemudian ayat mengenai apa yang Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa di dalam surga sangatlah banyak. Mu'allif rahimahullah, Al-Imam Nawawi hanya menyebutkan beberapa ayat yang kita tadi bacakan. Kemudian beliau menyampaikan beberapa hadis. Di antaranya adalah An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun wa la yabulun walakin ta'amuhum dzalika jusha'un karashhil misk yulhamuna at-tasbiha wat takbir kama yulhamuna an-nabsa. Rawahu Muslim. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengenai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Penduduk surga itu makan dan minum. Wala yataghawwatun. Mereka tidak membuang air besar. Wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak mengeluarkan ingus. Wala yabulun, mereka juga tidak kencing, tidak membuang air kecil. Walakin ta'amuhum dzalika jusha. Tetapi makanan yang demikian itu dapat keluar. Dari hasil makanan itu keluarnya bukan kencing, bukan BAB, bukan ingus. Tapi ahli surga itu mengeluarkan hasil pembakaran makanannya itu berupa keringat yang keluar dari tubuhnya. Dan keringatnya itu karihil misk, seperti baunya minyak kasturi. Jadi kita di alam dunia ini makan, minum, yang keluar adalah kotoran-kotoran. Tetapi penduduk surga, di dalam surga mereka makan dan minum, tapi yang keluar dari mereka adalah keringat-keringat yang bau kasturi. Itu bedanya. Mereka diilhami oleh Allah untuk terus bertasbih, bertakbir, sebagaimana mereka bernapas tanpa kesukaran. Kemudian dalam hadis kedua, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis ini hadis qudsi, A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati seseorang pun. Maka bacalah olehmu, kata Nabi, bacalah olehmu semua sekehendakmu ayat-ayat yang artinya, maka tiada seorang pun yang dapat mengetahui pahala surga yang disembunyikan untuk mereka yang berupa apa-apa yang menyenangkan mata. Jadi kesenangan-kesenangan surga ini semuanya disembunyikan oleh Allah dan tidak ada pernah orang yang merasakannya. Hanya cerita-cerita saja surga seperti ini, akan tetapi rasa bagaimana surga tidak ada yang pernah merasakannya. Hamba-hambanya yang bertakwa saja, hamba-hambanya yang soleh saja yang akan merasakan daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Satu hadis lagi yang beliau bawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengenai apa yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hamba yang soleh, bagi hamba-hamba yang bertakwa di akhirat nanti, yaitu di dalam surganya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar lailatal badri. Pertama kali kelompok yang memasuki surga adalah bagaikan rupa-rupa mereka bagaikan rupa bulan purnama, yakni ketika tanggal 14 bulan Hijriah. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, ala asyaddi kaukabin dzurriyyi fis sama, kemudian mereka yang di belakang orang-orang yang seperti bulan purnama adalah seperti bintang-bintang di langit yang terang cahayanya. Kemudian la yabuluna wa la yataghawwatun, mereka penduduk surga itu tidak buang air kecil dan tidak juga buang air besar. Wala yatfulun, dan mereka juga tidak meludah. Wala yamtakhitun, mereka juga tidak mengeluarkan ingus. Amsyatuhumudz zahab, mereka memiliki sisir-sisir dan sisir-sisirnya itu terbuat daripada emas. Warashhumul misk, dan keringat mereka adalah kasturi yang sangat wangi. Wa majamiruhumul uluwah, perapiannya adalah uluwah, yaitu kayu yang harum. Ala khalqi rajulin wahidin, istri-istri mereka setiap seorang dari mereka adalah 60
Ya, di dalam hadis ini 60 istri-istri atau bidadari-bidadari yang jelita matanya. Mereka di dalam surga itu ala surati abihim Adam. Mereka di dalam surga itu seperti surah atau seperti apa namanya, surah itu apa? Bentuk ya. Surah itu bentuk. Ala surati abihim Adam. Seperti bentuk Nabi Adam alaihi salam. Sittuna dhira'an. 60 dhira'. Subhanallah, tingginya seperti apa itu? 60 hasta. Fis sama, ya, tingginya ke atas langit, 60 hasta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam surga itu aniyatuhum fiha adz-dzahab. Wadah-wadah yang mereka miliki di dalam surga, bejana-bejana yang mereka miliki di dalam surga adalah terbuat daripada emas. Kemudian keringat-keringat, warashuhumul misk, keringat-keringat mereka adalah minyak kasturi. Wa walikulli wahidim minhum zaujatan. Dan setiap dari mereka mempunyai 2 istri, zaujatan, yura mukhun suqihima. Ya. Di dalam surga itu mereka memiliki 2 istri. Yang sumsum betisnya itu terlihat. Ngapunten, ini agak vulgar. Tetapi ini adalah hadis Nabi. Kita harus tahu. Di dalamnya itu betis sumsum mereka, yaitu istri-istri ahli surga itu terlihat. Sampai sumsumnya itu terlihat. La ikhtilafa bainahum, mereka tidak berselisih satu sama lain. Wala tabaghud, dan juga mereka tidak saling membenci satu sama lain. Ya, di dunia ini kita istri 2 mungkin saling membenci, saling berikhtilaf satu sama lain. Tapi di surga tidak. Ikhtilaf mereka dicabut oleh Allah dan digantikan oleh rahmat. Subhanallah. Qulubuhum qalbu rajulin wahid. Hati mereka satu. Tidak saling membenci, tidak saling berselisih. Yusabbihunallaha bukrata wa ashiya. Dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu pagi dan sore. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Al-Musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, mengenai dalil-dalil atau ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di dalam surga, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Taman-taman dan mata air. Kemudian di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan buah-buahan kepada mereka sebagai makanan-makanan. Dan di dalamnya Allah menyediakan apa saja yang diinginkan oleh setiap hambanya yang masuk ke dalam surga. Apapun ada di sana. Mereka saling bertelekan di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas.
saling memakai baju-baju kemuliaan, dan mereka di dalamnya saling berkasih sayang satu sama lain, tidak ada rasa iri, dengki sesama mereka. Itulah yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman sebagai gambaran. Karena pada hakikatnya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at. Telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, ahli keluarga kita, dan semua kaum muslimin tentunya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.